Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Shalom Indonesia yang hebat, Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju. Sulit untuk Indonesia maju sebagai sebuah bangsa sampai kita semua menyadari bahwa keberagaman, keberbedaan adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, ancaman terbesar Indonesia masih yang pertama masalah intoleransi. Intoleransi. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi buat kita pemikiran mengapa intoleransi ini menjadi sebuah ancaman dalam sebuah bangsa. Mengapa intoleransi ini adalah dosa? Khususnya kalau intoleransi itu menyangkut kita tidak toleransi terhadap perbedaan. Perbedaan apa? Yang paling utama di bangsa kita, problem ini yang mengakar adalah perbedaan agama. Kita tidak toleran terhadap orang yang berbeda agama. Bahkan lebih parah lagi adalah seperti yang terjadi dengan teroris-teroris, paham-paham radikal, entah itu HTI, entah itu FPI, atau mereka yang memang punya persepsi, punya kepercayaan teologis yang memegang syariat-syariat agama, bahwa siapapun yang berbeda dengan agamanya, maka tidak ada toleransi terhadap perbedaan itu. Nah, dari mana sumbernya ini? Ya, jelas sumbernya, akarnya kalau diruntut akar daripada intoleransi ini ada pada kata kesombongan. Pride, sombong. Orang sombong itu merasa dirinya lah yang menjadi ukuran kesempurnaan. Orang yang sombong merasa dirinya paling benar. Orang yang sombong tidak boleh ada orang lain yang lebih hebat dari dirinya atau sama-sama hebat dengan dirinya. Orang sombong merasa bahwa dialah satu-satunya jalan yang benar. Nah, ini sehingga siapapun yang berbeda agama dengan dia, berbeda kepercayaan dengan dia, maka dia harus dihabisi, dia harus dibunuh. Nah, lebih parah lagi adalah kepercayaan bahwa membunuh atau merusak, menghabisi mereka yang berbeda dengan dirinya dari kepercayaan, agama, bahkan suku, status sosial, ekonomi, kelemahan orang lain, ya, yang intoleransi, tidak toleransi terhadap agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, aliran yang berbeda, cara yang berbeda. Ya, bukan cuma ini berakar pada kesombongan tadi itu. Tapi lebih dari apapun jelas, ini adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri. Sebuah pelecehan terhadap Tuhan itu sendiri. Ketika kita tidak mentoleransi apa yang namanya perbedaan. Nah, tentunya saya ingin memisahkan di sini mana perbedaan yang prinsip, mana perbedaan yang tidak prinsip. Perbedaan yang absolut dengan perbedaan yang tidak absolut. Perbedaan suku, kita harus toleransi. Karena memang perbedaan suku di Indonesia ada 700-an, hampir 1000-an bahasa suku yang berbeda. Dari 34 provinsi ini semua punya makanan berbeda, punya bahasa berbeda, budaya berbeda, cara pandang berbeda, cara hidup yang berbeda. Jadi untuk kita tidak toleransi terhadap ini adalah sebuah penghinaan dan dosa di hadapan Tuhan. Tidak toleran terhadap mereka yang berbeda status sosial ekonominya. Jelas ini adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan. Karena dikatakan siapa yang menghina orang miskin, dia sedang menghina penciptanya. Jadi ini tidak prinsip. Perbedaan suku tidak membuat kita jadi toleransi dengan mereka. Dan bahkan bermusuhan dengan mereka. Atau perbedaan status sosial, ekonomi, pendidikan. Kita harus toleransi
terhadap hal-hal yang tidak absolut. Karena ini justru ketika kita toleransi, bergaul, bersahabat, mencintai orang yang suku berbeda, kepercayaan berbeda, agama yang berbeda, maka kita sebenarnya sedang menghormati Tuhan yang memang Tuhan menciptakan kita semua beragam, berbeda-beda. Keberbedaan adalah sebuah keindahan. Bagaimana bisa disebut harmonis kalau kita semuanya cuma satu? Nggak bisa disebut harmonis. Bagaimana kita disuruh bersatu kalau memang kita semuanya memang sudah satu agama, satu suku. Nah, inilah dahsyatnya Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila, ya, dengan 4 pilar kebangsaan kita di Indonesia yang merupakan anugerah. Dan kita ingin sebagai bangsa, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja dan sebagai pemimpin di bangsa ini, kita harus mulai memiliki pemikirannya Tuhan yang berkaitan dengan bangsa ini. Jangan kita melawan intoleransi, tetapi kita sendiri sebagai gereja ini juga berjalan secara intolerans. Dengan kita tidak bergaul dengan orang yang berbeda suku, kita sendiri sudah tidak toleransi. Dengan kita memusuhi, kita nggak bergaul, bahkan memandang rendah orang yang berbeda dengan kita, maka kita sendiri sedang mempraktekkan intoleransi. Jadi kalau kita ingin bahaya intoleransi ini bisa bebas dari bangsa kita, harus mulai dari diri kita sendiri. Mempraktekkan hukum terbesar yang Tuhan ajarkan, kasih Tuhanmu dan kasih sesamamu manusia seperti Tuhan mencintaimu. Bisakah saudara melihat orang-orang yang berbeda dengan pandangan Tuhan bahwa Tuhan mencintai mereka seperti Dia mencintai diri saudara? Atau saudara berpikiran Tuhan mencintai saudara lebih daripada mencintai mereka yang beragama berbeda, atau golongan berbeda, suku berbeda, ras yang berbeda? Itu sebabnya Sarah adalah sesuatu yang menjijikkan kalau kita masih sebagai anak Tuhan, pemimpin gereja, kita masih rasial, kita masih membeda-bedakan intoleransi terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Kita harus bertobat dari dosa intoleransi ini. Nah, dalam waktu yang sama, kita tentunya harus tidak mentoleransi apa yang bersifat prinsip, apa yang bersifat dosa. Membunuh itu dosa, berzina itu dosa. 10 hukum Taurat yang Tuhan ajarkan, ya, mencuri, menghormati orang tua, ini adalah prinsip yang kita semua sepakat. Ini adalah dosa. Kalau itu dosa, kita tidak boleh toleransi dosa sekecil apapun. Tapi bukan berarti kemudian kita memusuhi orang yang berbuat dosa. Tidak. Kita harus tetap merangkul orang yang berbuat dosa. Dalam waktu yang sama kita tidak mentoleransi dosa-dosanya. Nah, ini penting. Nah, setan selalu membuat apa yang tidak absolut menjadi absolut. Sesuatu yang kecil menjadi besar. Sesuatu yang tidak esensi menjadi esensi. Itulah cara bekerjanya setan. Dan disinilah kita harus bisa membedakan. Kita harus cerdas secara rohani, cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, dan kita memiliki kecerdasan untuk kita bisa memilah-milah. Ya. Mana yang memang Tuhan ingin kita toleransi, dan mana yang tidak ditoleransi. Dosa, kejahatan, pembunuhan, radikalisme agama, jelas kita tidak boleh toleransi ini. Kita tidak boleh diam. Kita harus bekerja, kita harus bergerak, kita harus berjaga, kita harus berdoa untuk melawan ini. Melawan lewat sikap hidup kita, melawan kita lewat doa kita. Melawan ini dengan praktek kehidupan. Mempraktekkan hukum kasih kepada semua orang, apapun agama, sukunya. Itu sebabnya Tuhan ingin kita gereja menjadi garam dan terang. Garam yang melarut, membaur dengan semua yang ada di sekelilingnya. Demikian juga kita gereja. Tidak boleh eksklusif, tapi kita harus membaur dan beradaptasi dengan masyarakat, lingkungan di mana kita hidup. Sekali lagi, kalau itu menyangkut dosa,
dosa perzinahan, dosa membunuh, mencuri, hal yang prinsip kita tidak boleh toleransi. Nah, yang terjadi di bangsa kita adalah ini. Kita mentoleransi intoleransi yang terjadi di bangsa kita, khususnya setelah masa reformasi, setelah 98, karena pada masa Soeharto jelas sangat ditekan habis-habisan. Tapi begitu keran reformasi, demokrasi dibuka, itulah masa suburnya intoleransi di bangsa kita. Intoleransi terhadap agama yang berbeda, setiap orang bisa menyuarakan apa saja, menginginkan ideologi apa saja boleh ada di bangsa ini, termasuk khalifah, termasuk ideologi-ideologi yang sesat, ideologi-ideologi yang salah, bertumbuh, berkembang subur di Indonesia sejak masa reformasi. Dan ini yang harus dicabuti lagi. Siapa? Kita bertanggung jawab. Sebagai manusia, sebagai pemimpin, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan di bangsa ini. Kita harus terlibat dalam hal ini. So, mari, saudara, kita bertobat dari dosa intoleransi. Kita harus toleransi terhadap semua orang, agamanya apapun, berbeda apapun manusianya. Kasih mereka sebagai manusia. Kasih mereka sebagai sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi tetap kita harus radikal dalam soal kebenaran, dalam soal mencintai. Kalau mau jadi radikal, radikallah dalam mencintai, dalam hidup yang benar terhadap sesama kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita bergerak bersama-sama dan kita lawan intoleransi. Gak boleh diam, kita harus bersuara terhadap intoleransi agama, suku, status sosial, apapun juga. Karena itu adalah sebuah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.